Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati, dikasihi Tuhan, dianugerahi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam sarapan firman, makanan yang sesungguhnya buat kita yang membuat hidup benar-benar hidup. Kami sedang berada di Beach Forest. Ini sepertinya saya sudah pernah kesini, cuma waktu itu namanya belum ada namanya. Tapi oke, nanti kita mau lihat Yesus waktu ada di laut ya. Kita tahu Yesus itu sering area kerjanya adalah di pinggir laut. Tetapi sebelum itu kita perlu ingat bahwa sebagai pengikut Yesus, perjalanan kita adalah perjalanan terus-menerus diubah setiap hari dari duniawi menjadi surgawi. Asal kita bukan dari bumi. Kita ini makhluk-makhluk ilahi. Dari atas dilahirkan oleh Roh Bapa Allah yang Maha Tinggi. Kita asalnya dari sana dan kita terus sedang dikembalikan, dipulihkan gambar kita, desain kita terus ke arah sana. Itu perjalanan kita sehari-hari. Dan kita sudah tahu yang dijadikan contoh oleh Bapa di surga adalah anaknya, yaitu Yesus Kristus. Karena kita tahu tanpa contoh mustahil sekali kita bisa mengerti ke arah mana saya menuju. Ya, dalam hal sehari-hari saja anak kecil semua dia bisanya mengerjakan sesuatu apabila sudah dikasih contoh. Begini mengerjakannya, begini caranya, nanti jadinya seperti ini. Lalu dia mulai belajar melakukan, belajar lagi, berlatih lagi, dan lama-lama bisa. Kita juga kira-kiranya seperti itu, gambaran besarnya. Yesus adalah satu contoh manusia ilahi itu seperti ini. Kamu, ya Bapak kita bilang itu, kamu sedang tak bawa, sedang saya ajari, sedang saya latih dari keadaanmu yang sekarang sampai menjadi seperti ini nanti contohnya, seperti Yesus. Apa bedanya Yesus dengan kita? Secara fisik sama, tetapi kita tahu dia manusia yang berbeda. Kita baca dalam Matius 8 ayat 23 sampai 26. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, saya bukan membawa kita menyoroti mujizatnya, mujizat angin ribut diteduhkan, bukan itunya. Tetapi ini, manusia seperti inilah manusia ilahi yang dicontohkan Yesus. Ayat 24, angin ribut mengamuk, perahu terombang-ambing, mau terbalik dan sebagainya. Ada kata tetapi di situ. Tetapi Yesus tidur. Sepertinya Yesus itu manusia yang beroperasi hidupnya berdasarkan standar yang berbeda. Itulah manusia ilahi. Apa yang secara manusia daging, kita yang dilahirkan dari darah dan daging, itu normal, buat Yesus itu tidak normal. Dan mungkin apa yang buat Yesus normal, buat kita tidak normal. Kata normal itu ya, karena kita biasanya bergerak berdasarkan apa yang normal. Beroperasi, menjalankan hidup, menjalankan usaha, cara kita berhubungan dengan orang, itu menurut apa yang normal. Norma-norma, tatanan-tatanan yang normal. Nah, sekarang kita perlu mengenali dan belajar, karena kita ini sedang dibawa ke normal yang berbeda, ya. Ke normal yang berbeda. Apa yang selama ini normal buat kita, kalau kita ngerti bahwa kita sedang dibawa menjadi manusia ilahi, kita harus paham normalnya manusia ilahi itu beda. Dan kita mau tidak mau, kalau kita sungguh-sungguh berjanji, berkomitmen ikut Yesus, kita akan mau dibawa ke normal yang berbeda ini dan menyesuaikan diri dengan tatanan normal yang berbeda. Meninggalkan tatanan normal kita yang biasanya yang lama, dan kita sekarang belajar bergerak, beroperasi, menjalankan hidup berdasarkan kenormalan yang baru, versi normal baru, new normal.
New normal kita contohnya adalah Yesus. Jadi di sini ada kata tetapi yang menyatakan berkebalikan. Normalnya manusia sini kalau dihempas-hempaskan angin ribut itu pasti takut, normal banget lah gitu. Tapi menurut Yesus itu tidak normal. Yesus normalnya dia tidur. Lalu di situ malah Yesus memarahi. Bukan memarahi, negur lah ya, ayat 26. Kamu kok takut, manusia yang kurang percaya? Seolah-olah, loh kayak apa sih Yesus ini gitu ya? Yang nggak normal itu kamu gitu loh. Yang nggak normal, kita ini ya normal lah. Orang di begini-gini kan alam pasti takut lah, ya normal gitu loh. Lah kamu ini malah kita yang normal kamu marahi gitu ya. Nah, kamu yang nggak normal itu kayak apa sih mikirmu itu gitu kan? Saya ya kalau itu dibahasakan secara seenaknya ya kayak gitu. Ini kayak apa sih orang ini gitu loh. Wong kita ini normal banget begini dia anggap tidak normal dan kayaknya harusnya kita tidak boleh takut gitu. Lah ini apa ya garuk-garuk. Nah tapi itulah gambaran bahwa kita perlu tahu dan sadar dan menerima bahwa Yesus sedang berusaha melepaskan kita dari normal-normal yang biasanya kita ikuti menjadi normal yang seperti versinya dia. Itu butuh waktu iya. Dia orangnya akan telaten, dia akan penuh dengan pemahaman, pengertian, memaklumi iya. Dia pasti menemani kita, mendampingi kita. Tetapi yang dia minta adalah kita jangan terus bertahan, berkeras dengan normal versi kita di sini. Kalau kita terus bertahan berkeras dengan normal versi kita di sini dan kita tidak mau bergerak ke arah normal versinya Yesus, kita bisa ditinggal. Karena dia akan bilang, ya sudah berarti maumu di situ. Kamu tak bawa ke normalku yang baru ini yang ilahi, nggak mau. Keputusanmu bagaimana, mau atau tidak? Dia kalau kita dipandangnya, kalau memang keputusanmu memang kamu benar-benar berkeputusan tidak mau, saya tidak bisa memaksa. Yesus akan bilang gitu. Tapi saya percaya kita akan semua bilang mau sama Tuhan dan membiarkan Yesus mengajak kita, membawa kita, menggendong kita, melatih kita, apapun dah itu namanya, ke arah normal yang baru sehingga kita menjadi semakin serupa Yesus. Selamat datang di dunia normal yang baru. Saya sedikit menyorot ini tentang ketakutan. Ketakutan adalah sesuatu yang tidak normal untuk manusia ilahi. Kita normal di sini manusia daging ketakutan, takut tertolak, takut setan, takut gelap, takut dipandang orang jelek, takut macam-macam, takut tidak dihargai, takut takut macam-macam seperti itu. Takut ngomong di depan umum, begitu-begitu ya. Tapi manusia ilahi tidak ada takut. Keadaan kita boleh sama, kesederhanaan boleh sama, ketidakmampuan sama. Tapi bedanya, manusia ilahi tidak takut dengan ketidakmampuannya. Manusia ilahi tidak takut dengan pandangan orang, walaupun resikonya sama-sama terbuka, dipandang orang jelek, dipandang orang kayak tidak normal. Yesus itu dituding sebagai orang gila, orang kerasukan setan, macam-macam. Nah kita siap resiko itu. Itu versi normal, versi manusia ilahi. Ketakutan bukan kenormalan buat manusia-manusia ilahi. Kita terus sedang bergerak di bawah Tuhan untuk terlepas dari segala ketakutan kita. Kita baca dalam Wahyu pasal 21 ayat 8. Bunyinya, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, pembunuh, orang sundal, tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Orang-orang yang terletak pada daftar pertama penghuni lautan api dan belerang itu adalah orang penakut. Itu menunjukkan orang-orang ilahi yang bertempat di surga itu sudah bukan orang penakut. Begitu. Penakut tempatnya penakut tidak ada tempat di surga. Maksudnya itulah normal, standar normal yang baru. Tidak ada ketakutan. Bagaimana kita bisa bergerak dari orang yang normalnya takut, hidupnya disetir oleh ketakutan. Kalau saya takut ke sana, saya menghindar. Saya tidak berani menantang, saya tidak berani keluar dari zona nyaman, saya tidak berani, pokoknya tidak berani ke area itu. Karena saya takut macam-macam.
takut nanti penampilan saya buruk di situ, takut isin, takut dipandang jelek dan sebagainya. Bagaimana kita bisa bergerak ke orang yang normalnya menjadi tidak takut, menjadi beroperasi menurut normal yang baru, yaitu normalnya manusia ilahi. Yaitu begini caranya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi saudara, obatnya yang membuat kita bisa terus bergerak, dibaharui, dipulihkan, dimurnikan, ditajamkan ke dalam manusia yang baru dengan normal yang baru adalah kasih. Minta pengalaman terus dengan kasih Tuhan. Kalau kita masih ada takut, itu berarti obatnya adalah minta kasih. Bukan minta berani. Ya walaupun minta berani tidak salah. Tetapi yang menjadi obat akarnya itu kasih. Kasih itulah yang ayat ini bilang yang melenyapkan ketakutan kita. Semakin kita mendalam di dalam kasih, semakin kita ngalami, semakin kita paham dalam arti yang sesungguh-sungguhnya anugerah itu apa, kasih karunia apa, kasih Allah kepada saya bagaimana. Semakin kita dikeluarkan dari ketakutan, semakin ketakutan tidak berpengaruh kepada kita. Dan semakin kita dimampukan untuk bergerak, beroperasi menurut normal yang baru, yaitu normal manusia ilahi. Sekian renungan, dan saya percaya kita semua diberkati. Selamat terus berpengalaman di dalam kasih yang melenyapkan segala ketakutan, dan selamat terus bergerak meninggalkan ketakutan-ketakutan kita dan menuju keberanian melangkah yang terus dengan iman sampai kita tiba benar-benar di dunia normal kita yang menjadi asal kita, yaitu kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati.